Ya, Kementerian BUMN kini tengah mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya. Ada 3 opsi yang disiapkan pemerintah, mulai dari bail-in, bail-out, dan juga likuidasi. Sejumlah aset fisik Jiwasraya seperti Citos misalnya juga kabarnya akan dijual untuk melunasi utang klaim. Opsi bail-out kini juga menjadi ramai diperbincangkan. Ada yang setuju karena penyelamatan Jiwasraya harus dilakukan secara cepat, namun tidak sedikit yang mengkritik pilihan opsi bail-out yang diajukan pemerintah, mengingat opsi tersebut akan menggunakan uang negara. Sejauh mana opsi suntikan dana 15 triliun rupiah dari pemerintah melalui skema penyertaan modal negara dapat dilakukan, dan apa yang tengah menjadi pertimbangan dari Kementerian BUMN atau pemerintah dan juga anggota Panja tentunya di DPR untuk bisa menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya. Kita akan dalami pada malam hari ini dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio. Sebelah kiri saya ada Bang Arya Sinulinga, staf sus dari Menteri BUMN. Selamat malam Bang Arya. Selamat malam. Terima kasih Bang sudah hadir di Layar Demokrasi. Siap. Dan ada Pak Irfan Raharjo, pengamat asuransi. Selamat malam Pak Irfan. Selamat malam. Dan ada Mas Ahmad Baidowi, anggota Panja Jiwasraya Komisi 6. Selamat malam Mas Awi. Malam. Kita bahas soal Jiwasraya di tengah corona ya. Mudah-mudahan kita belum lupa bahwa ada masalah Jiwasraya yang juga masih menjadi sorotan publik. Saya langsung ke Bang Arya Sinulinga kalau gitu yang paling pas kalau kita tanyakan soal Jiwasraya. Jadi opsi-opsi ini pertimbangannya apa Bang Arya, dan yang mana kemudian memang akan dipilih atau menjadi preference utama dari Kementerian BUMN, Pak? Ini CNN ngada-ngada ini. Nggak ada opsi itu. Tapi kan ada opsi 3 yang nggak ada opsi seperti itu, nggak ada. Kita nggak ada opsi seperti itu, dan rapat terakhir kemarin kita juga tidak ada membahas 3 opsi seperti itu, nggak ada. Jadi bisa saya luruskan juga itu. Mungkin teman-teman wartawan nggak tahu dapat di mana gitu ya. Mungkin ini ambil-ambil ngoreng-ngoreng tempat sampah kali di mana dapat. Oke, jadi opsi bail-in, bail-out, dan juga likuidasi itu tidak ada. Oke, jadi yang akan dilakukan atau ditawarkan oleh Kementerian BUMN apa, Bang? Yang pasti gini, sampai hari ini kami lagi bahas di Komisi 6. Ya, bahas itu belum final. Ya, karena bahasnya belum final, jadi kita juga belum bisa menyatakan bagaimana skemanya. Bagaimana skema penyelamatan dari Jiwasraya ini, nasabah Jiwasraya ini. Jadi sampai sekarang juga saya, kalau ditanya sama siapapun saya akan katakan, karena kami belum selesaikan bersama dengan Panja di Komisi 6, Panja Jiwasraya, sehingga kami belum bisa mengatakan opsi mana ataupun skema mana yang akan kami ambil untuk pilihan solusi untuk Jiwasraya. Tapi yang pasti semangatnya adalah kita harus pisahkan antara satu sisi bahwa kita harus mengejar atau bisa marah terhadap orang yang memang dinyatakan ikut untuk membuat Jiwasraya ini mengalami kerugian. Dan sekarang kejaksaan sudah melakukan proses-proses hukum. Udah ada di TSK-kan, sudah ada aset-aset diambil. Bahkan ada 2 aset, yaitu satu pertambangan, batu bara, satu lagi emas, itu sudah dititipkan kepada BUMN untuk dikelola dan diawasi. Yang nanti mungkin dengan mudah-mudahan dengan pengawasan tersebut hasilnya bisa jadi pegangan oleh negara, sama seperti apartemen dan lainnya. Itu akan jadi, kalau nanti udah inkrah itu bisa menjadi, dan kalau memang diputuskan bersalah inkrah itu bisa dikembalikan jadi hak negara, hak pemerintah. Nah itu satu sisi. Tapi sisi lain juga yang kita tidak boleh marah ini adalah tidak boleh kepada nasabah. Nasabah ini kan korban. Jadi kita harus berpikir bahwa nasabah ini korban, maka jangan ada kemarahan kita terhadap mereka. Mereka itu kan tidak tahu mengenai hal itu. Dia taunya dia ngambil asuransi, dia katakan bahwa asuransi ini bagus. Kemudian yang apalagi sekitar ada 4,7 juta itu adalah asuransi pensiun. Asuransi tradisional yang dia sudah kerja lama, kemudian mengharapkan pensiun nanti pada saat pensiun, mengharapkan dapat uang pensiun, tiba-tiba nggak dapat. Intinya mereka adalah korban begitu ya? Itu adalah korban. Jadi kita semua harus fokus. Boleh kita marah pada pelaku yang membuat Jiwasraya ini rugi, tapi kita nggak boleh marah terhadap, jangan jadi korban juga mereka. Loh, apa yang membuat Kementerian BUMN justru belum punya bayangan skema apa yang kemudian akan dikaji, atau opsi-opsi itu apa kalau bukan opsi yang 3 tadi Bang Arya katakan harus dianulir kan? Iya, bahwa kita ada opsinya. Ada opsinya. Kita udah hitung asetnya Jiwasraya berapa banyak, dari hitungan aset Jiwasraya itu apakah mencukupi atau nggak mencukupi. Apakah baru kemarin kami kan sudah berkali-kali mengatakan kita punya namanya Jiwasraya Putra yang kita akan jual ke investor untuk mencari dana dengan segitu. Kemudian aset-aset dari Jiwasraya yang kami lihat juga memungkinkan untuk nanti kita usulkan untuk diberikan kepada, dijual untuk diberikan, akhirnya hasilnya diberikan kepada nasabah. Kayak seperti kan kami kemarin kami contohkan seperti Citos gitu ya, itu adalah
aset Jiwasraya nanti kami usulkan. Karena gini, aset BUMN ini kalau mau dijual itu tetap harus persetujuan kepada DPR. Nah, makanya itu adalah juga opsi kita. Opsi kita menjual aset Jiwasraya. Tapi sisi lain juga kemarin sangat sehat ya dan sangat bagus diskusi di Panja Komisi 6 itu. Semuanya itu adalah mencari solusi bagaimana satu nasabah terselamatkan. Sisi lain nanti kalau ada solusi itu akan membuat asuransi pemerintah, apapun yang namanya, apakah Jiwasraya dan sebagainya, itu bisa makin besar. Karena teman-teman DPR mengatakan, dulu kita pernah punya pengalaman hebat. Ada bank-bank dulu yang hancur, kemudian akhirnya sekarang jadi bank yang sangat bagus, Bank Mandiri. Artinya kita pernah punya pengalaman barang-barang yang rontok ini dan jelek ini ketika dikelola dengan baik oleh BUMN akhirnya menghasilkan sebuah. Dan itu juga yang diharapkan dari kasus Jiwasraya diharapkan ini. Nanti ada sebuah asuransi yang akhirnya dari solusinya ini solusinya tidak hanya menyelesaikan masalah korban nasabah, tapi menghasilkan sebuah perusahaan asuransi yang sangat kuat dan sangat hebat. Nanti itu dikomentari oleh Pak Irfan. Tapi tahan dulu, saya ke Mas Awi. Mas Awi, jadi kalau Mas Awi udah senyum-senyum aja nih kayaknya. Jadi Mas Awi sebetulnya gimana sih sebetulnya antara Panja dengan Kementerian BUMN? Ini mungkin Mas Awi bisa memberikan jawaban-jawaban yang lebih rigid begitu. Apa sebenarnya hasilnya? Jadi begini Renhat, bahwa Panja itu sesuai dengan tatib DPR diberikan waktu 2 kali masa persidangan. Setelah 2 kali masa persidangan itu masih bisa diperpanjang atau dianggap cukup. Tergantung nanti hasil kesepakatan fraksi-fraksi bersama pimpinan DPR. Nah, kita membahas masalah Jiwasraya ini hati-hati. Harus detail datanya, harus akurat, termasuk skema penyelesaiannya harus akurat. Karena tadi seperti disampaikan oleh Bang Arya, satu, kita ingin menyelamatkan dana nasabah. Karena nasabah tidak mau tahu hiruk pikuk apapun, yang penting uang yang saya sudah investasikan itu bagaimana nasibnya. Ini yang kita sebut dengan nasabah-nasabah yang tradisional itu relatif tidak ada masalah. Yang jadi problem ini yang JS itu, yang saving plan itu yang menjadi problem gitu. Sehingga berdasarkan audit BPK nilai kerugiannya sampai mencapai 16, sekian triliun. Yang kedua, bagaimana negara itu tidak rugi, tidak dirugikan, bagaimana aset-aset negara juga terselamatkan. Yang disampaikan oleh CNN itu bukan sebuah hasil pembahasan di Komisi 6 gitu. Bahwa kami rapat dengan pemerintah mengexercise, brainstorming kira-kira apa simulasi-simulasi yang disampaikan oleh pemerintah, solusi-solusi apa, kita kritisi, kita sampaikan beberapa hal, dan belum satu pun solusi yang kita temukan. Tapi paling tidak yang sudah mengerucut, masa dari sekian rapat dan juga masalah yang sejak lama ini nggak ada hasilnya, kan jadi tanda tanya juga Mas Awi. Salah satunya tadi penjualan aset gitu kan, aset-aset bahkan baru-baru ini dirilis salah satu yang dibidik untuk dijual adalah Citos. Itu kan tidak terungkap nama Citos dalam rapat Panja, tetapi skema itu termasuk yang dibahas kan belum disebutkan. Yang penting ada aset yang liquid itu untuk bagaimana itu jadi barang duit kan begitu. Problemnya sekarang kalau Citos dengan nilai aset yang strategis yang cukup mahal, tetapi sekarang kondisi sepi. Emang ada yang mau beli kan begitu. Dengan isu corona, bukan isu ya, kasus corona yang sudah masuk ke Indonesia, hari ini sudah 27 pasien, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, itu berpengaruh terhadap pusat perbelanjaan, salah satunya juga Citos. Nah, apakah itu kalau kita paksakan jual hari ini, nilainya apakah masih tinggi? Jangan-jangan juga turun, dan itu jadi problem. Yang berikutnya juga yang sempat mencuat dalam diskusi kami di internal rapat Panja, salah satunya bagaimana membentuk holding baru terkait dengan BUMN, holdingisasi asuransi. Karena kita banyak model-model asuransi yang ternyata milik negara gitu kan. Ada Asabri, ada Jasindo dan semacamnya gitu. Kalau itu dibentuk sebuah holding satu, nanti bisa go public, sahamnya dijual dengan harga yang wajar, tetapi sahamnya tetap dikendalikan oleh pemerintah. Itu kan salah satu cara gitu. Dan sekali lagi kami tegaskan, satu pilihan opsi 1, 2, 3, kami juga kaget itu kok di media dapat dari mana gitu kan. Tetapi belum ada satu kesepakatan pun di internal Panja, karena kita masih ada sekali masa sidang untuk membahas teknis ini. Cuman yang kita garis bawahi, keseriusan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini yang akan dibayarkan mulai akhir Maret. Itu yang kita tunggu gitu. Oke. Baik. Saya ke Pak
Pak Irfan kalau gitu. Pak Irfan, Anda melihat keseriusan yang juga sangat matang dari pemerintah untuk bisa menyelesaikan masalah Jiwasraya ini, atau Anda melihat hal-hal yang lain sebetulnya? Ya, kita kan lihat di sini negara di persimpangan Jiwasraya. Nah, ini persimpangannya ini semakin banyak saat ini karena kita tahu kita sedang dilanda corona yang korbannya berjatuhan semakin banyak. Ada persimpangan lain BPJS yang hari ini ditolak oleh MA kenaikannya. Kemudian soal Jiwasraya, di Jiwasraya sendiri yang beredar sekarang ada bail-in, bail-out dan likuidasi. Menurut saya apapun yang paling penting adalah hak nasabahnya agar segera bisa diselesaikan. Itu tentu menjadi prioritas begitu kan. Tapi kan upaya untuk kesananya itu kan yang kemudian kita untuk bahas. mencapai ke sana yang saya anggap paling gentle saat ini sebetulnya bail-in. Dalam arti bahwa itu harus dilakukan melalui aksi korporasi yang sudah ditempuh beberapa lama ini, yaitu dengan strategic partner, dengan holdingisasi, dengan aset recovery, kemudian aset optimalisasi, termasuk CITOS. Bahkan kalau kita hari-hari ini bicara CITOS, hari ke hari malah Jiwasraya yang nggak tertolong, CITOSnya makin mahal karena tiap hari kita sebut gitu kan. Tiap hari kita mengiklankan CITOS sekarang. Jangan sengaja ini. Iya, Jangan Bang Arya sengaja. ini jangan-jangan Bang Arya goreng lagi nih CITOS ini supaya harganya naik. Padahal kita tahu kondisi sekarang orang juga kunjungan ke mall tanpa corona pun sudah menurun karena online. Kemudian kita lihat juga CITOS itu seperti apa kan gitu. Konsepnya kan cuma dining. Penjualan aset-aset seperti CITOS ini menurut Anda solusi tidak? Ya itu juga solusi, tapi kan kita juga harus milih aset-aset yang memang betul-betul bisa segera mendatangkan cash in. Saya kira kalau kita bicara CITOS, lagi-lagi kita bicara CITOS, saat ini statusnya seperti apa? Jangan-jangan dia BOT sekian puluh tahun, jangan-jangan. Terus lantas kita mau jual saat ini, apakah mungkin yang sedang BOT sekian puluh tahun tiba-tiba kita mau jual dengan pembeli yang berbeda misalnya. Lain halnya kalau pembelinya sama, mungkin bisa dari BOT ke sales and purchase agreement misalnya. Tapi saya dengar ternyata juga bukan BOT, hanya sewa tahunan begitu. Tapi apakah semudah itu juga? Karena kita lihat ya saat ini kan sentimen belanja juga sedang menurun soal corona ini. Jadi menurut saya yang paling penting bagaimana kita menjelang akhir Maret ini sudah sangat ditunggu nasabah, dan saya ingin tawarkan bahwa nasabah pun juga harus bisa realistis lah. Mungkin seperti yang sudah saya kemukakan beberapa kesempatan yang lalu, kita coba tawarkan haircut lah. Haircut artinya mereka kan tentu juga bukan nasabah yang golongan kecil ya. Tentu net saving plan itu nasabah yang premium. Tentu bisa kita nego untuk bicara haircut, pemotongan misalnya. Daripada dia kehilangan semua, ya kita tawarkanlah untuk kembalikan hanya 80%. Meskipun belum sebuah keputusan ya Bang Arya dan juga Mas Awi, tapi tadi yang paling gentle menurut Pak Irfan adalah sepertinya bail-in. Nah, pandangan Bang Arya sama tidak? Kira-kira apakah memang katakanlah di antara kabar-kabar tersebut begitu ya, itu memang yang paling relevan dilakukan. Tapi dijawab nanti. Kita harus break terlebih dahulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.